teristimewanya saudara, yang pertama untuk orang tua kita Syekhuna al-Walid al-Muhtaram al-Mukarram Kiai Haji Busairi Muslim. Begitu juga teristimewa untuk pimpinan Pondok Pesantren Ad-Dahlaniyah Hasan bin Thabit, itu nama seorang penyair Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Salimul Afif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saya hadir hari ini tidak sendiri, saya didampingi oleh Ketua Tanfizi dari Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Akhina Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Zaki bin Ali Al-Aidarus. Dan saya juga hadir bersama beberapa menantu saya yang sengaja menemani, mendampingi khusus untuk hadir di tempat Kiai Haji Salimul Afif. Di sini ada menantu saya yang pertama, itu Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid. Kemudian ada mantu saya yang keempat, mana dia, Habib Irfan, duduk di sebelah mana, Habib Irfan bin Taufik Al-Aidarus. Dan ada mantu saya yang kelima, yaitu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Adapun ada mantu saya yang ketiga yang seharusnya ikut hadir bersama kita di tempat ini malam ini, mestinya ikut hadir dan juga menyampaikan tausiahnya, yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi karena bibinya hari ini meninggal dunia dan dimakamkan, beliau beruzur untuk hadir pada malam hari ini. Beliau menyampaikan maafnya dan sudah disampaikan tadi oleh Kiai Haji Salimul Afif. Mudah-mudahan itu menjadi uzur syar'i dan mudah-mudahan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam penghormatan ini tentu tidak lupa kita sampaikan kepada seluruh habaib dan kiai para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, karena yang hadir pada malam ini luar biasa di tempat Kiai Haji Salimul Afif. Ini yang hadir habaib sangat banyak, kiai sangat banyak, ajengan sangat banyak. Kalau saya sebutkan namanya satu persatu nanti 1 jam aja buat mukaddimah itu. Jadi karena banyaknya luar biasa, mohon maaf kepada para ajengan, kiai, ulama. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, sama sekali tidak mengurangi takrim kita, takzim kita, ihtiram kita untuk semua para ulama kita. Kita doakan semoga semua para alim ulama, para ajangan, para kiai, para habaib yang malam hari ini hadir bersama kita di tempat ini dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kalau pada malam hari ini kita kumpul bersama mereka di pondok pesantren ini, kelak kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada aparatur pemerintah juga tidak lupa kita ucapkan terima kasihnya, baik sipil, TNI maupun Polri yang telah membantu kelancaran acara ini, membantu ketertiban, membantu keamanan. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini akan terus berlanjut untuk li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, saya tadi sempat berbincang dengan Kiai Haji Salimul Afif tadi pagi, kebetulan kami bertemu. Beliau bercerita bagaimana pembangunan pondok pesantrennya, bagaimana majelisnya, bagaimana perjuangannya. Alhamdulillah, saya senang dan saya sangat bahagia mendengar apa yang beliau paparkan. Dan salah satunya yang membuat kami bangga, saudara, ternyata pondok pesantren ini sangat ihtimam dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yaitu yahtam bikul ihtimam. Nah, sampai-sampai kitab tersebut terus dibaca untuk dikhatamkan. Nanti setelah khatam dibaca lagi dari awal untuk dikhatamkan. Begitulah seterusnya, saudara.
Nah, jadi sekali lagi kenapa saya bangga, kenapa saya bersyukur, ini merupakan salah satu identitas kita semua sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Bahkan tadi sore, bahkan habis maghrib tadi sempat dibaca juga, yaitu kitab Ihya sebelum dimulainya acara ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembacaan kitab Ihya ini saudara terus mentradisi di tengah masyarakat kita. Nah, kenapa ini saya tekankan terlebih dahulu di awal ceramah ini? Karena di negeri kita mulai ada muncul orang-orang yang kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Kurang ajar kepada kitab Ihya, saudara. Saya dapatkan rekamannya di YouTube, saudara. Luar biasa mereka berceramah. Apa mereka bilang? Jangan baca kitab Ihya Ulumuddin, itu 90% itu hadis dhaif palsu semua. Kurang ajar, saudara. Kau baca kitab Ihya yang mana? Apa betul kau sudah baca kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir? Kurang ajar, berani menyebarkan fitnah, saudara. Saudara, berapa ratus ayat-ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya? Berapa ratus, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Berapa ratus hadis-hadis Nabi yang bernilai hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, saudara. Kalau ada yang berkata, Habib, tapi di sana juga banyak hadis dhaif. Betul, tapi hadis dhaif yang yu'mal bihi, hadis dhaif yang diamalkan. Jadi di Indonesia ini ada gerakan, saudara. Apa mereka bilang? Jangan pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu najis, menjijikkan, kotor, sampah, buang saja. Kurang ajar. Awas, hati-hati, saudara. Ini bukan ahlus sunnah nih yang ngomong begini. Nggak ada ahlus sunnah, saudara, menganggap hadis dhaif itu dibuang begitu saja, saudara. Kalau semua hadis dhaif itu dibuang, berapa ratus ribu hadis Nabi yang akan terabaikan, saudara. Hati-hati. Siapa bilang semua hadis dhaif tuh nggak boleh dipakai? Belajar dulu. Makanya kalau ilmu belum nyampe, jangan ceramah. Ini ilmu, saudara, baru sekeranjang. Tahu-tahu mau bicara soal Ihya Ulumuddin, soal hadis. Hati-hati, saudara. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ribuan dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yang luar biasa. Sampai-sampai saudara Ibnul Jauzi, saudara, membuat semacam ringkasan, saudara, daripada Ihya Ulumuddin, saudara. Beliau buat hanya yang diambil hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, saudara. Adapun hadis-hadis yang beliau ragukan, beliau tidak masukkan, tapi beliau tetap sopan menyampaikannya. Kalaupun di Ihya Ulumuddin ada hadis yang bermasalah, itu bukan dengan sengaja dimasukkan oleh Imam Ghazali, karena memang begitulah pengetahuan Imam Ghazali yang didapat dari guru-gurunya. Ibnul Jauzi, saudara, tawadu, nggak berani kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Tahu-tahu yang sekarang baru belajar ilmu hadis selembar dua lembar, saudara. Saya mau kasih tahu Pak Bu ya, belajar ilmu hadis itu, saudara, tidak serta-merta kita bisa jadi seorang mufti untuk berfatwa. Nggak bisa. Orang ulama-ulama hadis hanya menentukan ini hadis sahih atau tidak, itu aja. Nah, soal hadis itu bisa dipakai buat dalil atau tidak, itu urusan fuqaha, saudara. Kadang-kadang ada hadis sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Nggak dipakai oleh ulama, mazhab yang manapun nggak pakai, saudara. Seperti apa? Seperti kalau orang nikah, maharnya baca Quran, saudara. Hadisnya sahih, tapi nggak ada mazhab yang pakai, saudara. Nggak ada ulama yang pakai, saudara. Kalau maharnya mushaf Quran boleh, mazhabnya ta'limul Quran boleh, ulama mengiyakan itu semua. Tapi kalau maharnya dia cuma baca Al-Ikhlas saja sekali, enggak. Ulama menolak, saudara. Padahal hadisnya ada, boleh, nggak dipakai sama ulama. Kenapa? Ada kaidah-kaidah yang mereka letakkan, saudara. Nggak sembarangan untuk memakai satu hadis sahih. Bahkan yang menarik, ada hadis dhaif
tapi ulama semua sepakat pakai, ambil, bahkan jadi kaidah. Hadis apa gerangan? La darar wala dirar. Hadis dhaif, saudara, tapi jadi kaidah. Semua mazhab pakai, semua ulama pakai. Kenapa? Karena walaupun itu hadis dhaif, saudara, tapi isinya benar, sesuai dengan kaidah. Ada aslun, saudara, yang bisa menjamin kebenaran isinya, dipakai. Sanadnya lemah, ya, tapi isinya diambil oleh semua ulama. Nah, ilmu yang begini fuqaha yang ngerti, saudara. Jadi jangan sembarangan merendahkan Imam Ghazali, saudara. Jangan, apalagi merendahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Satu lagi saya tambahkan, ada orang sekarang mengatakan ini hadis sahih berarti ini madhab Syafi'i, yang itu hadis sahih berarti itu madhab Syafi'i. Setiap yang dinyatakan sahih langsung dimasukkan jadi madhab Syafi'i. Enaknya, saudara. Tunggu dulu, alasan mereka apa? Karena Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika sahih suatu hadis, maka itu adalah madhabku. Jadi gara-gara Imam Syafi'i bicara seperti itu, langsung saja, saudara, orang-orang yang sok pintar hadis mengatakan ini hadis sahih maka ini mazhab Syafi'i. Ada hadis sahih kunut subuh itu tidak ada, maka mazhab Syafi'i nggak perlu pakai kunut subuh, saudara. Apa? Tunggu dulu. Ada hadis sahih, saudara, bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudhu, berarti itu hadis madhab Syafi'i. Yang madhab Syafi'i kalau punya wudhu menyentuh istri tidak batal. Kok enaknya ngerubah-rubah madhab orang, saudara? Masya Allah. Saya mau tanya nih malam ini, jawab jangan? Jawab jangan? Kapan? Tahun depan deh, udah malam, Kiai. Jawab sekarang, mesti sekarang. Nah, makanya perhatian nih, jangan ngobrol nih, serius, ini ilmu nih. Mau tahu gak? Betul? Yuk kita lihat, saudara. Ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, saudara, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ucapan Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika suatu hadis itu sudah sahih, maka itu adalah madhabku. Yang pertama, yang boleh berpegang kepada kalam Syafi'i ini hanya boleh seorang mujtahid yang bisa menilai suatu hadis dan bisa istimbalul ahkam dari suatu hadis. Orang awam nggak boleh kalam Syafi'i tadi dijadikan sebagai alasan, saudara. Jadi kalau masih awam, jangan sok pinter, saudara, untuk saudara menerjemahkan dari apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting, Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kita jalan. Kalau ada satu hadis sahih, jangan dulu diambil buat mazhab Syafi'i, tunggu dulu, periksa dulu itu hadis pernah sampai gak ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah baca gak itu hadis? Kalau Imam Syafi'i pernah sampai baca itu hadis, kenapa Imam Syafi'i nggak pakai? Apa alasan Imam Syafi'i nggak pakai? Ada apa? Apa ada dalil yang lebih kuat atau bagaimana? Jadi jangan sahih langsung ditarik ke mazhab Syafi'i dulu, saudara. Kalau ada dalil yang lebih kuat, kalau ada alasan yang lebih kuat, pantas saja itu hadis tidak dipakai oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mau contohnya? Mau contohnya? Betul. Mari kita lihat, saudara. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, saudara, bukan hadis dhaif. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita, saudara, bahwa suatu kali Nabi pernah sholat malam. Sayyidatuna Aisyah menceritakan beliau saat itu sedang tidur, kakinya dilonjorkan, ada di arah kiblat Nabi, saudara. Setiap Nabi mau sujud, Nabi colek tuh kaki supaya digeser. Namanya orang tidur, saudara. Nah, kalau dicolek
ditarik oleh Sayyidatuna Aisyah, saudara. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis sahih Habib sahih. Siapa yang meragukan, saudara? Nah, di sini saudara ada orang seenaknya mengartikan ini hadis sahih. Nabi lagi sholat nyentuh kaki Siti Aisyah, nggak batal wudunya. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh istri batal wudu? Ini hadis sahih. Hei umat mazhab Syafi'i, ikuti hadis ini, nggak batal kalau terkena istri kita punya wudu. Tunggu dulu, jangan main putusin, itu mazhab Syafi'i. Lanjut, masih ada satu hadis lagi dalam Sahih Muslim, tambahan lagi satu. Siti Aisyah juga yang cerita. Kata Siti Aisyah, suatu malam faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Nabi dari atas ranjang, dari atas tempat tidur. Kamar gelap, raba-raba, kok nggak ada Nabi, kemana? Nah, beliau merayap di dalam kamar yang gelap, tahu-tahu beliau sentuh tumit Nabi, saudara. Begitu menyentuh kaki Nabi, sedang apa Nabi? Ternyata Nabi lagi sujud sholat malam, saudara. Habis disentuh, beliau dengar apa yang dibaca Nabi. Nabi lagi sholat, beliau lepaskan. Siti Aisyah kembali melanjutkan tidurnya. Wah, ini dijadiin dalil lagi tuh. Nabi lagi sholat, disentuh kaki sama istrinya, nggak batal wudunya. Kenapa mazhab Syafi'i bisa batal itu wudu? Seolah-olah mazhab Syafi'i nggak ngikutin hadis sahih. Betul ya, pandangannya kan begitu, saudara. Dia mau tipu umat, saudara. Ini hadis sahih, yang ini Bukhari Muslim, yang ini Sahih Muslim. Nabi, saudara, menyentuh kaki Siti Aisyah lagi sholat. Siti Aisyah menyentuh daripada telapak kaki Nabi lagi sholat. Nabi tetap sholat, tidak membatalkan sholatnya. Berarti menyentuh atau disentuh istri saat kita punya wudhu tidak batal. Karena ini hadis sahih, berarti ini adalah mazhab Syafi'i. Luar biasa ngambil kesimpulannya kayak orang pinter. Jawab jangan, jawab jangan. Atau saya kasih PR saja. PR ini kan banyak santri nih. Masya Allah, mau tahu jawabnya? Saudara, Imam Syafi'i tahu itu hadis. Siapa bilang Imam Syafi'i tidak tahu? Imam Syafi'i baca itu hadis sampai kepada beliau. Dan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga tahu itu hadis. Lah kalau tahu kenapa ditolak? Bukan ditolak, saudara. Ada terminologi, ada sistem, sudahlah, di dalam istimbatul ahkam. Mari kita lihat, Imam Syafi'i berpegang teguh kepada ayat wudu, saudara. Di dalam ayat wudu, saudara, yang Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, dan seterusnya, saudara. Nah, itu di tengah ayatnya Allah menyebutkan di antara yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa. Kalau engkau itu menyentuh perempuan. Nah, Imam Syafi'i memakai makna hakiki. Lamsun itu makna hakikinya kulit ketemu dengan kulit. Imam Syafi'i nggak pakai makna majazi. Kalau makna majazinya menyentuh itu bisa diartikan jima, hubungan antara suami istri. Itu yang dipakai mazhab Abu Hanifah, saudara. Imam Abu Hanifah mengartikannya majazi. Menyentuh di situ hubungan intim. Kalau nyentuh biasa nggak batal, kalau hubungan intim baru batal. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada kaidah, kalau suatu lafaz masih bisa diartikan secara hakiki, nggak boleh dibawa ke majazi, saudara. Kecuali kalau makna hakikinya nggak bisa. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullah kalau diartikan hakiki, ini tangan, saudara. Makanya Wahabi bilang Allah punya tangan. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan nggak bisa. Kalau dibawa makna hakiki, maka nanti kita melakukan tasbih dan tajsim. Saudara, apa itu tasbih dan tajsim, saudara? Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, saudara.
tajsim, saudara, menggambarkan Allah dalam bentuk, itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah haram, nggak boleh. Makanya yaudallah fauqa aidihim, Ahlus Sunnah mengartikan dengan majazi, kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Boleh pakai majazi, bahkan wajib kita pakai majazi kalau arti hakiki bisa merusak akidah kita. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga tadi, kalau nggak bisa pakai hakiki silakan pakai majazi. Nah, masih bisa, ini masih bisa. Lamastumun nisa arti hakikinya menyentuh, ya menyentuh kulit ketemu kulit. Ini namanya menurut Imam Syafi'i, ini artinya sorihul Quran. Ayat Qurannya sorih, jelas. Ayat Qurannya jelas, menyentuh perempuan batal wudu, menyentuh jelas. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Saudara, dua hadis tadi nggak jelas. Itu hadis sahih, tapi situasinya nggak jelas. Kok nggak jelas? Mas Rih lihat. Di hadis yang pertama disebutkan Nabi nyolek kaki Siti Aisyah. Nggak diceritain dalam hadis Siti Aisyah pakai selimut apa enggak. Dalam hadis nggak diceritain, nggak ada. Kalau nggak diceritain berarti muhtamal, saudara. Mungkin pakai selimut, mungkin enggak. Istimbal hukum jangan pakai mungkin. Nggak ada kata mungkin. Yang namanya orang tidur kebanyakan pakai apa? Selimut. Periksa dulu dong, nggak ada keterangan. Karena tidak ada keterangan, ya itu hadis sahih, kami percaya itu hadis sahih, tapi isinya nggak jelas. Pakai selimut apa nggak pakai selimut, sedangkan ayat Al-Qur'annya jelas, saudara. Aulamastumun nisa, kau sentuh perempuan. Jadi Imam Syafi'i nggak mau dong, masa yang jelas dikalahin sama yang nggak jelas. Masa sorihul Quran dikalahkan dengan khabarul ahad yang masih perlu penjelasan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Lalu bagaimana hadis yang kedua? Kan Siti Aisyah pegang kaki Nabi, periksa dulu. Dulu Nabi sering pakai khuf, saudara. Kalau Nabi musafir pakai khufnya 3 hari 3 malam. Kalau Nabi nggak musafir, apalagi di musim dingin, Nabi pakai khuf sehari semalam, saudara. Apa itu khuf? Sepatu kulit yang nggak tembus air, saudara, yang menutup seluruh lapisan jari kita dari ujung jari sampai menutup telapak kaki, saudara. Yang memang khuf itu bisa dipergunakan untuk berpergian, untuk jalan, saudara. Nah, di hadis itu nggak jelas juga ini kejadian musim panas apa musim dingin. Ini kejadiannya Nabi pakai khuf apa nggak pakai khuf. Kalau Nabi pakai khuf disentuh, yang nggak ada masalah, saudara. Kalau bilang enggak, Nabi nggak pakai khuf, dari mana yang bilang nggak pakai khuf? Mana hadisnya? Siapa yang riwayatkan? Nggak ada. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi tahu kan? Jadi bukan Imam Syafi'i nolak hadis sahih, bukan. Hadis sahihnya masih harus dikoreksi. Kalau diartikan hadis sahih tadi terbuka selimutnya, tidak pakai khuf, bertentangan dengan ayat Quran tadi, saudara. Aulamastumun nisa. Imam Syafi'i mempertahankan ini sharihul ayat, pertahankan. Makanya itu ditolak hadis tadi. Makanya tadi saya katakan kadang-kadang hadisnya sahih tapi nggak dipakai jadi dalil karena ada dalil lain yang lebih kuat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka enak-enakan ngomong itu soal hadis bahwa mazhabi, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis sudah sahih itu pasti jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu, ente belajar hadis dulu dan belajar juga kaidah usulnya, kaidah fikihnya, pelajari juga pendapat fuqaha. Nggak main enak-enakan semua pendapat yang dianggap hadis sahih semua dijejelin jadi mazhab Syafi'i. Kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, saya pikir cukup saya berikan contoh itu saja, saudara. Kalau saya mau berikan contoh banyak sekali, saudara, hadis-hadis yang sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Ada ulama, saudara, seperti Abu Hanifah, walaupun hadis sahih, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan riwayatnya, nggak dipakai sama Abu Hanifah, saudara. Hadisnya nggak dipakai. Seperti apa? Sayyidatuna Aisyah, saudara, meriwayatkan hadis yang bunyinya, saudara, di mana beliau katakan
tidak ada nikah, saudara, la nikah bila wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Ini mazhab Syafi'i pakai, saudara, nggak sah nikah tanpa wali. Tapi di mazhab Abu Hanifah nggak dipakai. Alasannya apa? Karena mazhab Hanafi punya prinsip, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan yang diriwayatkan, hadisnya ditolak oleh Abu Hanifah. Dalam soal tadi, Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan, ternyata Sayyidatuna Aisyah pernah mengawinkan anaknya tanpa kehadiran mengawinkan keponakannya tanpa kehadiran walinya, saudara. Jadi menurut Abu Hanifah, nah ini yang meriwayatkan nggak pakai wali dinikahin, itu keponakannya. Berarti apa? Berarti ini hadis bukan wajib, nggak mutlak, ini mungkin sunnahnya. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah wali itu sunnah, nggak wajib, saudara. Tapi dalam mazhab Syafi'i wali wajib, rukun nikah, nggak boleh kita abaikan. Kira-kira jelas gak? Nah, yang saya mau sampaikan, kalau Abu Hanifah melakukan itu jangan dituduh Abu Hanifah melawan hadis. Bukan, ada kaidah. Kira-kira jelas tidak? Kayak tadi Imam Syafi'i juga punya kaidah. Kalau ada hadis sahih tapi berlawanan dengan ayat Quran, hadisnya tidak sahih, maka harus tunduk kepada Quran. Kalau ada hadis yang zahirnya bertentangan dengan ayat Quran, maka harus berusaha untuk dijamak bainal adillah, saudara. Bagaimana caranya? Salah satunya ditakwilkan supaya seiring sejalan, karena nggak mungkin ayat Quran dengan ayat Quran bertentangan, nggak mungkin, saudara. Hadis sahih, saudara, dengan ayat Al-Quran juga bertentangan, nggak mungkin. Pasti ada penjelasan. Apakah penjelasannya nasikh mansukh? Apakah penjelasannya takyidul mutlak? Apakah penjelasannya taksisul am? Apakah penjelasan yang lain? Wajib kita hati-hati, jangan sembarang menilai kalau tidak punya ilmu. Kira-kira jelas tidak? Makanya busro lakum, beruntung semua jamaah yang ada di sini, khususnya santri-santri pondok pesantren Ad-Dahlaniyah, juga seluruh masyarakat yang ada di kota Waringin, saudara, di Bandung ini. Alhamdulillah, di hadapan kita banyak ulama-ulama, kiai-kiai, saudara. Ini pendekar-pendekar dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Alhamdulillah, kalau anda punya kemuskilan, jangan fatwa sendiri. Kalau anda punya kemuskilan, jangan sembarangan mengikuti pendapat orang yang tidak jelas. Tanya kepada ulama kita, tanya kepada kiai kita, tanya kepada ajangan kita, agar kita mendapatkan jawaban sehingga kita tidak kebingungan. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap belajar ke kiai, siap bertanya ke ajangan, siap tetap ikuti mazhab Syafi'i, siap tetap ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi saya nggak mau panjang lebar lagi soal itu. Paling tidak saya ulangi sekali lagi, kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa, saudara. Ribuan dalil yang berisi ayat Al-Quran, saudara, hadis Nabi, ijma ulama, saudara, semua dipaparkan oleh Imam Ghazali dengan begitu hebatnya. Adapun hadis-hadis yang dituduh maudhu, ternyata masih diperdebatkan oleh ulama. Adapun hadis-hadis yang dituduh dhaif dalam Ihya Ulumuddin, ternyata itu hanya dalam urusan at-tarhib wa tarhib, urusan nasaih, urusan dakwah, urusan al-had, saudara, ala dinillah, bukan dalam urusan-urusan hukum-hukum yang prinsip. Artinya thariqah Imam Ghazali sudah benar, sudah betul berjalan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah. Maka itu kepada Kiai Salimul Afif, terima kasih, beliau ikut mentradisikan, memasyarakatkan supaya kita semua cinta kepada Ihya Ulumuddin. Jangan dengerin, saudara, dai-dai dari Wahabi yang seenaknya menghina Imam Ghazali, menghina Ihya Ulumuddin, seolah-olah mereka itu ahli dalam soal hadis, padahal ilmu mereka tidak seberapa, tapi mereka sudah kurang ngajar untuk bisa merendahkan ulama-ulama besar sekali berimam Ghazali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi, Kiai Salimul Afif buka Ihya Ulumuddin, bagus tidak? Senang tidak? Lanjutkan tidak? Takbir, sallu ala nabi. Nah, maka itu ya ikhwan, ikuti apa yang Allah arahkan kita. Orang awam, santri, jangan berfatwa. Belajar dulu, dalemin dulu ilmu. Belum waktunya berfatwa. Tugas kita apa? Allah kasih tahu dalam Al-Quran, saudara, fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Tanya kepada ahlu zikir, tanya kepada ahlul Quran, ahlus sunnah, ulama, fuqaha. Tanya jika engkau tidak mengetahui. Tugas kita nanya, bukan tugas kita berijtihad. Nanya kepada orang yang tahu, insya Allah. Nah, kemudian peran ulama nggak sembarangan, saudara. Ulama itu dimuliakan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Allah yang menyatakan, saudara, ulama yang istiqamah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang ilmu dan amalnya sejalan, yang istiqamah, yang ilmunya luas, yang berakhlakul karimah. Saudara, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Kalau Allah memuji mereka, ya kita wajib juga dong memuji mereka, ya ikhwan. Pujilah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, seperti para nabi, para rasul, para sholihin, dan termasuk para ulama. Enggak sampai di situ, Allah tinggikan kedudukan ulama. Faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, saudara. Allah yang menjanjikan dan menjamin, janji dan jaminan, saudara. Apa janji dan jaminannya, saudara? Bahwa Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu daripada kamu sekalian. Ulama yang beriman, Allah tinggikan kedudukannya, darajat. Beberapa derajat Allah tinggikan mereka, saudara. Nah, Allah maha tinggi meninggikan para ulama. Allah maha mulia memuliakan para ulama. Allah maha agung mengagungkan para ulama. Tahu-tahu ada orang biasa mau hina-hina ulama. Kurang ajar ga? Kurang ajar ga? Aing bledok sia. Kurang ajar. Siapa yang mau kurang ajar kepada ulama, saudara? Jangan. Allah maha tinggi, Allah maha mulia. Allah yang meninggikan ulama, memuliakan ulama, mengagungkan ulama. Dan kita wajib memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan yang ditinggikan oleh Allah, menyintai yang dicintai oleh Allah. Wajib. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya, para rasul, para nabi sudah kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa, di sekitar kita ada pewaris-pewarisnya yang hidup bersama kita, saudara. Mereka adalah ulama. Jadi peran mereka, fungsi mereka, tugas mereka melanjutkan fungsi, peran, dan tugas yang pernah dilakukan oleh para nabi, saudara. Jadi jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, jangan kurang ajar kepada ajengan. Mereka yang istiqamah di jalan Allah, mereka adalah aulia Allah, wali-wali Allah yang disayang oleh Allah. Kalau coba kita kurang ajar kepada mereka, Allah akan hancurkan hidup kita, saudara. Maka itu saya mau tanya ini semua, siap ikut ulama? Jawab yang kompak. Siap cinta ulama? Siap ikut ulama? Siap bela ulama? Siap ambil ilmu ulama? Siap belajar kepada ulama? Siap jaga ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi itu yang pertama. Satu, Nabi meninggalkan kepada kita pewarisnya. Siapa? Siapa? Siapa yang memuliakan ulama? Siapa yang mengistimewakan ulama? Siapa yang meninggikan ulama? Takbir. Satu, saya ingatkan dulu, jangan kurang ajar kepada ulama, saudara. Sekarang kedua yang Nabi tinggalin, saudara. Nabi katakan dalam hadisnya sebelum beliau wafat, saudara, taraktu fikumut tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan yang berat, yang kalau kamu pegang kuat, itu semua kamu selamat. Kamu selamat. Semua kamu akan bertemu denganku di telagaku nanti. Apa itu gerangan? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Wajib Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, saudara.
Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man ja'alal qur'ana amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, saudara, dia tunduk kepada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dia amalkan tuntunan Al-Quranul Karim, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia amalkan Al-Quran, dia nggak mau jadikan Al-Quran sebagai imam, pedoman, petunjuk, saudara, bahkan dia lawan itu hukum Al-Quran, dia nggak redho dengan ketentuan Al-Quran yang seperti ini, hati-hati, saqahu ilan nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Makanya Al-Quran jangan dilepas. Dan ingat, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi, Allah katakan kepada Nabi, kenapa tuh Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnasi ma nuzzila, untuk kau jelaskan kepada umat manusia itu ya Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Maka itu kalau berpegang teguh kepada Al-Quran, otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah yang kedua, saudara, kata Nabi, taraktu fikum tsaqalain, dua peninggalan aku tinggalkan. Kitab Allah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye, ente ye-nya yang kompak dong. Kurang kompak, kurang panjang. Dulu nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun, itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, ye, itu sakit hatinya sampai ke dalam, sampai gede nggak lupa tuh digituin tuh. Jadi makin panjang makin sakit ke dalam hati. Paham? Paham? Tahu-tahu ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Iye, begal nasab ngaku turunan Nabi. Iye, kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Iye, lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati, saudara, jangan main-main soal nasab. Ada dua hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un, barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain, dia bukan Ba'alwi ngaku Ba'alwi, dia bukan habaib ngaku habaib, dia bukan turunan Nabi ngaku turunan Nabi, dia bukan turunan kiai ngaku turunan kiai, dia bukan turunan wali songo ngaku turunan wali songo. Man tasaba ila ghairi abi, barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya, saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Na'udzubillah min, mau dilaknat oleh Allah, mau dilaknat oleh Allah.
Para ba'alwi, saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia, saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau, kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman, lu bagaimana nasab lu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim.